Sebelum market buka, kita akan coba mengulas ya beberapa saham pilihan. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Kemarin tanggal 9 Oktober untuk IHSG ditutup naik tipis 0,04% ke level 6.891, sempat naik lumayan tinggi. Untuk IHSG sempat ke 6930-an, cuman sorry 6929 ya, belum nyentuh 6930, cuman habis itu ditarik turun lagi. Secara teknikal ini masih bertahan di atas support kuatnya 6875 dan resistennya masih di 6970-an. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG tanggal 9 Oktober ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Ini hitungannya sih yang masuk sama yang keluar hitungannya nggak beda jauh sih kalau kita lihat sekilas ya. Yang paling banyak di distribusi asing ada saham Bank BRI. Aslinya keluar cukup banyak sih, 260,9 M. Selain di saham Bank BRI, untuk asingnya juga keluar di Medco, PGO, BRPT, Goto. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih Bank BNI ya. Untuk aslinya di saham Bank BNI ini masih terus masuk ya, habis stock split pun masih terus masuk. Selain di saham Bank BNI, untuk aslinya juga masuk di Astra, Telkom, AMRT, UNTR, Pegas. Kalau kita cek di RTI untuk kemarin tanggal 9 untuk asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak, ini hitungannya net buy 28 M-an aja di regular market. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau sih, yang hijau yang nggak tinggi-tinggi banget naiknya, yang merah juga ya hitungannya sih nggak dalam-dalam banget. Dan untuk indeks US-nya ya, ini kita buat jam setengah 2-an ini dini hari. Jadi untuk indeks US masih running trade ini. Semoga aja nanti bisa close hijau ya. Misal indeks US-nya bisa close hijau, ada kemungkinan sih untuk IHSG masih bisa menguat. Semoga aja sih seperti itu ya. Ini masih running trade dan masih hijau semua untuk indeks US. Oke, itu untuk IHSG. Semoga aja masih bisa naik sih untuk nanti, selama nggak jebol aja di bawah supportnya 6875. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham yang baru IPO ya, yaitu saham Brand. Ya, untuk saham Brand langsung open arah tadi ya, jadi nggak ada perlawanan sama sekali. Langsung open di 975 dan close juga di 975. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham Brand di hari pertama IPO aslinya keluar sih ini 1,3. Kalau kita cek lebih detail lagi, Brand di hari pertama IPO ini diakumulasi oleh MG ya. MG sih ini yang kemungkinan bikin arah untuk saham Brand ya. Untuk MG-nya net buy 14,3 M ya. Nah, ya yang naikin sini. Kemudian selain MG ada YJ yang masuk 3 M-an lebih. Kemudian yang keluar YP, PD, XL, IN, AG. Kalau lihat sekilas untuk transaksi hari ini, kemungkinan untuk nanti Brand sih ada kemungkinan langsung open gap atas lah. Bahkan bisa langsung open di harga arahnya. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Soalnya yang floating di market juga hitungannya sih nggak banyak ya. Untuk IPO-nya Brand itu cuma 3% aja. Brand. Ini kita cek untuk saham Brand. Nah, yang dijual ke publik 3%, yang jadi underwater-nya NI dan TP di hari pertama IPO. Untuk NI-nya net NI ya. NI-nya net sell 185 juta, nggak terlalu banyak. Dan untuk TP-nya juga net sell 13 juta aja. Hitungannya sih ini masih sedikit ya. Dan di hari pertama ini ada MG yang masuk 14,3. Misal nanti open gap atas, misal open di harga arah ya. Coba kita cek untuk level ke harga berapa. Hari ini naik 25%. Misal nanti naik lagi 25%, berarti kita hitung aja 975 harga penutupannya dikalikan 125%, maka misal nanti arah untuk saham Brand akan open di 1215 ya, 1215 ya di sini. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau keluar
disclaimer ya, ini ya bisa pasang aja sell mendekati dekat-dekat 1215 mungkin di 1200 atau 1210. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham brand sih. Kemudian di awal market open gap atas. Selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO juga, cuman ditutup ARB ya, yaitu PTPS. Kira-kira apakah ada kemungkinan buat bangkit lagi nih untuk saham PTPS? Tadi sempat naik sih ya, di awal market sempat ke level 256, cuman habis itu langsung dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya di hari pertama IPO untuk PTPS itu didistribusi oleh XA ya. XA-nya lepas ya, jual barang 15,2. Jadi buang barang ya di hari pertama ini untuk XA, dan yang nampung XI, XL, YP, PD ya. Ini broker-broker yang banyak juga ya dipakai oleh teman-teman kita juga ya. Jadi kemungkinan yang nampung retail ini untuk saham PTPS. Misal buat teman-teman yang nyangkut karena ini AVG buy-nya untuk XL, XI, YP ada di level 178, 172, ya otomatis floating loss ya, lumayan dalam sih di area sini nyangkutnya. Misal nanti masih dibuka merah sih, jangan buru-buru entry, apalagi average down-nya itu terlalu beresiko. Apalagi XA itu kalau nggak salah underwater-nya ya untuk saham PTPS. Ya kan, XA underwater-nya dan yang dijual ke publik cukup banyak, ini 20,7, itu ini sih ya kurang bagus sih. Untuk nanti ada kemungkinan masih merah dulu di awal market, bahkan bisa jadi open gap bawah ya. Kalau lihat hari kemarin hitungan sih yang nampung nggak ada, bisa dikatakan seperti itu. Soalnya XA jualan 14M dan yang nampung cuman ini XI, XL, YP cuma 3,4, 3,1, 2,3 ya. Jadi hitungan sih belum ada yang ini sanggup nampung 15,2. Kemungkinan sih open gap bawah di awal market. Misal nanti ARB ya, misal ARB kita hitung aja. Kira-kira akan ke level berapa? Untuk harga penutupannya di 129. Misal nanti ARB berarti dikalikan 35% ya ARB-nya. 35 berarti 63 ya. Misal nanti ARB untuk saham PTPS akan ke level 82. Ya, cukup dalam sih area sini. Ya, mungkin kalau mau langsung keluar nggak ada salahnya ya, walaupun nggak tahu juga habis open gap bawah apakah nanti technical rebound atau enggak, kita lihat aja nanti. Cuman kemungkinan sih akan open ini di level 82 ya, lihat aja nanti. Oke, itu untuk saham PTPS ya. Kalau ARB akan ke level 82. Untuk selanjutnya kita akan cek saham DOH ya. DOH hari ini naik ya, apakah digoreng lagi untuk saham DOH? Soalnya tadi sempat koreksi turun sih dikit, tapi habis itu langsung naik 13,51% ya, ditutup 13,51%. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini bukan hari ini sih, kemarin ya, tanggal 9 Oktober secara keseluruhan sebenarnya naiknya itu disertai distribusi. Ini YB net sell 11,7M, dan kalau mengikuti pergerakan saham YB ini salah satu apa ya, ini yang jadi market makernya sih. Ini kalau kita cek aja dari tanggal 1 bulan September ya, untuk YB yang transaksinya paling banyak ini 367 dan masih net B sih, walaupun hari ini jualan taking profit mungkin ya, tapi YB-nya masih net B 8,4M. Ini kalau kita cek di tanggal 1 September dan AVG-nya di 74, berarti floating profit lumayan. AVG-nya di sini sih 74. Jadi ya kalau mau masuk di harga atas ini sih terlalu beresiko sih. Kalau mau cari aman mending wait and see aja dulu, kecuali ya udah biasa masuk di saham seperti ini buat scalping ya, disclaimer ya. Cuman perlu hati-hati, takutnya nanti kalau langsung terjun bebas ya
tahu sendiri sekarang ARB-nya berapa persen ya. Jadi kalau mau cari aman sih untuk nanti wait and see aja dulu. Kalau kita bicara technical untuk resistennya misal masih digoreng naik ya ada di 265 dan supportnya ada di 184. Oke, itu untuk saham doh ya. 264 sih ini. Karena kelipatan 2 ya. Dan supportnya ada di 184. Oke, itu untuk saham doh. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan untuk nanti kayaknya ada kemungkinan turun ya. Perhatikan aja level ini mungkin kalau ada yang jaga harga siapa tahu YB masuk lagi di harga 184 kan kita juga nggak bisa mastiin. Oke, itu untuk saham doh untuk hari ini sih naiknya itu disertai dengan distribusi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari ini naik ya, naik tinggi 9,67% ke level 1475 di awal market langsung open gap atas. Opennya di 1450 ya, opennya di arah sini. Dan ini hitungannya untuk saham Medco grafiknya agak ini ya kurang sesuai dengan Fibonacci. Coba kita ukur pakai rectangle yang ini. Coba kita update ya. Ya, di sini sih. Nah, untuk saham Medco di level harga saat ini berarti apa ya? Supportnya di sini sih. 1430 itu area support untuk saham Medco untuk level harga saat ini. Jadi misal nanti turun perhatikan saja supportnya ini soalnya tadi open gap atas kan sempat turun nguji supportnya yang di 1430 ternyata ada yang jaga harga di arah sini ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco ya hari kemarin tanggal 9 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini hitungannya sih nggak beda jauh ya. Market makernya MGCC, keduanya net sell loh. Dan yang nampung PD, kemudian NI, BB ya. Untuk BB ini kalau nggak salah itu BB yang cenderung akumulasi sih. BB atau siapa ya? Tapi aslinya hari ini jualan cukup banyak ya, perlu hati-hati sih. Walaupun naik, tapi aslinya jualan banyak ini di Sametco. Asinya hari ini net sell 97,7 M. Jadi asinya distribusi ditampung oleh lokal PDNI, BPCC versi lokal yang nampung. Untuk nanti mungkin buat patokan ini aja ya. Kalau jebol di bawah 1430 mending wait and see aja dulu. Apalagi hari kemarin gap up-nya lumayan lebar. Takutnya kalau menutup gap untuk saham Medco bisa ke 1310 lagi. Ya, oke itu untuk saham Medco. Untuk resistennya kalau secara Fibonacci sih di 1800-an ya, mendekati 1800 ya enggak 1800 sih. Di 1790 1780 itu area resisten untuk saham Medco. Misal masih terus naik ya, cuman kemarin sih naiknya mentok di area sini sih 1680-an. Ya, jadi mungkin setelah histori aja dulu buat patokan. Oke, itu untuk saham Medco menurut saya sih ada kemungkinan untuk nanti mungkin ini kadang pergerakannya kadang nggak sesuai prediksi juga ya. Kadang langsung loncat naik, kadang loncat bawah. Iya, kalau mau cari aman bisa entry mungkin di area 1430, misal koreksi turun dan jangan langsung banyak-banyak dulu kalau mau entry di area sini ya. Takutnya kalau sampai masih turun lagi nutup gap ya bisa tambah muatan mungkin di 1310, tapi kembali lagi disclaimer ya, ini yang masih yakin kalau Medco itu bakal rebound naik ya, bakal bullish ya, itu sih momen kalau mau entry-nya. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk nanti mungkin akan sideways dulu kalau menurut saya sih seperti itu.
Oke, itu untuk saham Medco. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya, yang hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham Adaro naik 4,53%, langsung open gap atas juga ini untuk saham Adaro, jadi ninggalin gap up ya. Kalau kita cek ada kabar apa untuk saham Adaro, kenapa kok naik padahal harga batu baranya sih masih sama ya di 140-an. Untuk saham Adaro ini kalau kita cek untuk newsnya, ada ini sih isu, kemungkinan bahkan ini isu dividen lagi ya, mau tebar dividen interim, apakah ini beneran mau bagi dividen lagi atau enggak ya, kita tunggu aja kabar pastinya ya. Ini mau RUPS lagi tanggal 5. Ini newsnya ini sih, emiten ini berpotensi tebar dividen interim ya. Jadi ya ini sih, apakah ini cuman isu buat goreng saham Adaro atau beneran ya, kita lihat aja nanti ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro, apakah naiknya ini disertai dengan akumulasi. Kalau kita cek tanggal 9 Oktober ya, kemarin untuk saham Adaro secara keseluruhan ada yang akumulasi sih, CC versi lokal. Untuk ASI-nya sendiri net sell ya, di saham Adaro kemarin ASI-nya net sell 8,7 M. Untuk CC versi lokalnya net P 43,6, untuk CC ASI-nya net P 5,7. Dan kalau mengikuti pergerakan Adaro, emang CC ini cenderung akumulasi sih. Ini kalau kita cek aja misal dari bulan lalu, dari tanggal 1 September, untuk CC-nya net B paling banyak ya, 289,4 M. Dan yang jadi market maker utamanya bisa dikatakan CC ya, karena nilai transaksi untuk CC cukup gede ini, 1,1 triliun kalau kita cek di tanggal 1 September, dan masih net B 289 M, AVG-nya di 2844. Floating loss ya. Ya, floating loss kalau kita cek dari tanggal 1 September ya. Cuman kalau kita cek dari harga bawah sini 31 Mei, ada kemungkinan sih untuk AVG-nya ya di tengah-tengah sini antara 2.500 2.400-an ya. Jadi kalau mau entry mungkin selama CC-nya nggak distribusi banyak aja ya. Tapi perlu hati-hati sih, ini sentimennya kurang bagus untuk harga batu baranya turun. Oke, itu untuk saham Adaro. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau misal naik resistanya ada di level ini 2.900-an ya. Mungkin kalau mau taking profit yang udah ambil kemarin di bawah ya bisa pertimbangan dekat-dekat area sini, sekiranya agak berat buat breakout. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Untuk saham PGEO kemarin naik ya, dan sempat mencoba breakout di atas 1640, cuman gagal ya, malah dibanding turun lagi sampai ditutup minus 0,5%. Ya, kelas di 1520 sih. Kalau secara teknikal supportnya masih di sini 1450. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham PGEO kemarin tanggal 9 Oktober. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, di distribusi dan yang jualan paling banyak BKA KKZ. Mereka broker-broker asing, jadi asingnya jualan ya. BK versi asing net sell 28,7 M. Untuk AK-nya versi lokal murni distribusi ini net sell 18,2 ya. Mungkin taking profit ya, kita nggak tahu soalnya ini hitungannya udah di atas sih, walaupun sempat ATH, cuman turun lagi untuk saham PGO. Jadi kalau mau entry bisa tunggu aja, mungkin di dekat-dekat area supportnya 1450-an, mungkin di area situ kalau ada tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya.
Kemungkinan sih menurut saya akan konsolidasi dulu mungkin di range area 1450 sampai 1650-an ya. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau lihat candlenya hari ini dan lihat transaksinya masih didistribusi untuk hari ini, misal masih turun, perhatikan saja area support di 1450. Oke, itu untuk saham PGO menurut saya sih ada kemungkinan bisa jadi merah dulu di awal market ya, jadi jangan buru-buru entry. Kalau mau masuk di tengah-tengah seperti ini ya sebenarnya nanggung, bagusnya ya dekat ya di area supportnya ini. Oke, itu untuk saham PGEO. Untuk selanjutnya kita cek saham AMMN yang kemarin naik ya dan sempat nyentuh resistennya, ya udah berada di area resistensi untuk kemarin ya. Walaupun sempat turun ke level 6100 ya, cuman sempat ini ditarik naik lagi, ditutup naik 2,39%, malahan sempat ke 6475 ya untuk level tertinggi untuk saham AMMN ini hitungannya udah area resistensi. Jadi mungkin yang tadi udah ambil profit, taking profit, semoga aja untuk nanti koreksi dulu ya, semoga aja seperti itu. Cuman ya kalau bisa breakout di atas 6500 sebenarnya secara teknikal nggak menutup kemungkinan naik lagi nih, secara tren juga bullish ya, masih bullish. Kalau kita cek untuk saham AMMN ya, tanggal 9 Oktober untuk ASI-nya keluar ini ya, jadi nggak net buy lagi. Siapa yang keluar? CC ya, taking profit. Cuman ini menariknya ya, untuk BB masih masuk, terus masuk ya, BB AK masuk ini untuk saham AMMN. Jadi kemungkinan sih selama BB AK-nya nggak banyak distribusi, ada kemungkinan masih dijaga untuk harganya. Kalau untuk CC sih nggak heran ya, ini AVG-nya emang di bawah dan di harga atas ini mungkin taking profit ya. Kemungkinan sih seperti itu. Soalnya kalau CC-nya taking profit ya harganya tetap naik ya. Selama BK dan AK versi asing masih masuk. Kalau kita lihat secara historinya sih seperti itu. Karena kemarin BK AK masih masuk. Semoga aja untuk nanti ini bisa breakout di atas 6500 ya. Perhatikan saja level ini ya, 6500. Tapi kalau mau entry ya sebenarnya nanggung, ini udah deket area resistennya ya. Mending kalau mau entry itu pas koreksi, pas kemarin misal tanggal 4 Oktober ketika nyentuh area supportnya, yaitu kesempatan buat entry dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah itu. Jadi resikonya nggak terlalu gede kalau entry di harga saat ini. Takutnya kalau gagal breakout di atas 6500 nanti ya bisa turun dalam ya koreksinya. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Untuk kemarin sih BK-nya masih masuk, AK-nya juga masih masuk. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya. Kita lihat aja nanti. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Kalau gagal breakout di atas 6500 ya mending wait and see aja dulu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Untuk saham Antam naik cukup tinggi ya. Hari ini naik cukup tinggi, langsung terbang 5,54%. Ngegas ya untuk saham Antam. Siapa yang naikin? Kalau kita cek di sini untuk saham Antam. Antam hari ini yang naiknya ini sebenarnya CC sih yang masuk paling banyak ya. Yang jadi underwaternya juga CC YP. Kalau YP ini cenderung scalping, tapi untuk CC ya trading sih ya, yang nggak 100% akumulasi banget. Soalnya untuk nilai transaksinya itu 35,2 M dan net pay 16,4 M. Yang jualan paling banyak RX ya, RX yang jualan ini versi asing. Jadi naiknya saham Antam hari ini untuk asing, CC asing sih yang masuk. Untuk transaksinya didominasi asing ternyata hari ini untuk saham Antam. Jadi kalau suatu saham transaksinya didominasi asing itu sebenarnya bagus sih kalau menurut saya ya. Untuk hari ini aslinya sebagian masuk, sebagian keluar, tapi secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak yang masuk 1,6 M ya. Untuk nanti mungkin di level harga saat ini, kalau secara Fibonacci sih, kalau belum kita ubah ya, kita ubah coba ya.
Ini yang tadi sih. Untuk resistennya di area sini di 1855 ya. Untuk saham Antam, coba kalau kita cek ya apakah ada news untuk saham Antam. Bukan cuma Antam sih, MDK juga hari ini naik tinggi ya. Untuk Antam nggak ada sini, nggak ada sentimen yang gimana-gimana. Kalau kita cek untuk harga emasnya, oh untuk harga emas naik ya ini, candlenya hijau ya. Kita cek di sini aja untuk harga emas. XAU USD today itu hari ini untuk harga emas, kita cek di investing ya, naik sini, naik 1% lebih ya. Jadi emasnya naik ya. Kalau ya kan ini naik, harga emas naik ya, mungkin itu sih. Atau buat teman-teman yang punya informasi bisa tulis di kolom komentar ya, harga emasnya hari ini naik. Harga emas naik berarti dolarnya melemah. Oke, itu untuk saham Antam. Semoga aja untuk nanti masih bisa naik yang uji resistennya di 1850-an. Coba kalau kita ukur pakai rectangle yang ini. Benar sih di 1840, 18 area sini sih. Oke, itu untuk saham Antam ya, dan supportnya mungkin buat patokan aja kalau koreksi turun ya, apalagi kalau sampai jebol di bawah 1790, wait and see aja dulu. Misal koreksi turun tadi area sini ada yang jaga harga dan koreksi turunnya itu nggak dalam-dalam banget, semoga aja itu cuman koreksi wajar habis itu naik lagi. Mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Ya harga komoditasnya sih naik ya, harga emasnya, dan kalau ini menurut saya ya, harga emasnya hitungannya masih mahal ini, walaupun turun dari level 2000 ke 1800-an, ini hitungannya masih cukup mahal ya, apalagi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu sebelum Covid ini harganya jauh di atas itu. Ya pas tahun 2000 kapan? 18, 19 itu harganya cuman di 1300-an per ons, dan ini hitungannya sih buat turun lagi ke area sini kayaknya agak berat ya untuk harga logam mulia seperti emas. Kemudian sih harganya kalaupun koreksi turun ya rendah-rendahnya di 1600-an ya. Kecuali dolarnya itu anjlok parah, nah itu kalau dolarnya anjlok, harga emasnya malah naik ya. Ini dolarnya kuat aja, harga emasnya masih di atas ya. Tadi ya pantas ya banyak yang mengatakan emas sebagai safe haven ya. Jadi mungkin karena itu ya, tahan terhadap inflasi. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau kita cek untuk MDKA selanjutnya. MDKA juga naik cukup tinggi ya, setelah kemarin itu nyentuh area support, hari ini langsung ngegas open gap atas, kemudian naik 7% lebih ke level 2580 ya. Sempat ada perlawanan sedikit sih, cuman masih kuat ini hitungannya ya. Setelah nyentuh area support, mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil posisi ya lumayan nih floating profitnya ya. Kalau kita cek untuk transaksinya MTKA tanggal 9 kemarin secara keseluruhan hitungannya sih ya lebih banyak yang masuk. Yang jadi market maker utamanya CC, BK, ZB, ketiga-tiganya netbuy. Untuk AC-nya sendiri netbuy ya. AC-nya netbuy ini hitungannya sih netbuy-nya nggak banyak, tapi mungkin karena harganya udah di bawah, ya terbang sih di bawah secara teknikal ya. Kalau secara valuasi sih ya emang MTKA harganya lumayan premium ya. Untuk AC-nya netbuy 11,5 M udah bisa naik 7%. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Jadi tergantung asing kayaknya mungkin untuk hari ini ya, untuk saat ini untuk saham MTKA. Buat patokan mungkin secara teknikal aja, kalau masih naik resistennya lumayan tinggi, semoga aja bisa ngejar 2900 lagi. Tapi mengingat secara sentimennya kurang bagus, kayaknya buat berikut di atas 2900 mungkin agak berat ya.
Ya, hati-hati aja kalau cuma naiknya cuma technical rebound ya. Jadi yang udah floating profit jangan ragu buat ambil profitnya kalau gagal breakout di atas 2.800, 2.900 mungkin seperti itu. Dan untuk support coinnya sih masih di sini 2370. Mungkin kalau mau entry ya bagusnya pas di area supportnya ini. Kalau di tengah-tengah seperti ini ya sebenarnya nanggung. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham MDKA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT setelah kemarin naik, hari ini turun ya. Tapi tadi sempat nyentuh resisten ya. Jadi buat teman-teman yang udah taking profit, ya apakah ini kesempatan buat entry lagi? Soalnya udah mendekati area support. Malahan tadi kemarin sempat nyentuh support ya, sempat nyentuh resisten, sempat nyentuh support. Serata ini kan masih konsolidasi ya, berarti ini untuk saham BRPT di range area 1260 sampai 1390-an. Kita cek untuk transaksinya BRPT kemarin tanggal 9 Oktober untuk ASINnya keluar ya. Jadi ASINnya keluar cukup banyak, 41 M-an lebih. Perlu hati-hati untuk nanti untuk sampai BRPT apalagi sampai jebol support ya. BRPT kemarin tanggal 9 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di ada yang nampung sih ya, yang nampung RX, cuman RX yang nampung ini versi lokal. Ya kan RX YU YP versi lokal yang nampung. Untuk aslinya sendiri net sell ya, CC BKAK ZP versi asing net sell. Jadi aslinya jualan ditampung oleh lokal. Buat patokan ya ini aja, kalau sampai jebol breakdown di bawah 1260 ya jangan buru-buru entry ya. Untuk area supportnya di sini jebol di bawah itu support selanjutnya ada di 1180. Oke, itu untuk saham BRPT. Menurut saya sih mungkin kalau masih bertahan di atas 1250 ya akan konsolidasi dulu di range area ini antara 1260 sampai 1390-an. Oke, itu untuk saham BRPT dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer. Terima kasih.